Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, kali ini aku mau tampilin yang berbeda dari channel aku yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan aku biasanya nampilin cash stuffing aku. Kali ini aku nunjukin pertama atau perdana muka aku di channel YouTube aku. Nah, jadi seperti ini tampang aku ya. Nah, kali ini aku mau memperlihatkan, tapi ini sebelumnya aku buka dulu, memperlihatkan keseharian aku. Dan tadi itu aku baru aja selesai belanja untuk persiapan selama food prep selama seminggu, tapi karena aku belanjanya udah siang, jadi pasarnya udah pada sepi. Jadi aku belanja apa yang ada aja di pasarnya. Itu ada ikan asin dan pokoknya nanti akan aku perlihatkan jadi apa aja yang aku belanja dan apa yang akan aku food prep untuk selama seminggu ke depan. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi ini dia tadi belanjaan aku dari pasar. Jadi tadi itu aku ada belanja untuk protein hewani, protein nabati, dan juga untuk persayurannya. Dan ini dia untuk belanjaan aku, karena tadi itu aku belanjanya udah siang, jadi nggak begitu banyak banget yang ada sisa di pasar. Jadi aku belanja apa yang ada aja. Dan untuk yang basah-basahnya itu seperti ikan, ayam itu aku nggak beli karena aku masih punya stok di kulkas ya. Jadi ini dia belanjaannya. Kebetulan pasarnya itu dekat dengan rumah ya, jadi aku nggak perlu jauh-jauh banget untuk pergi ke pasar. Nah, untuk yang pertama ini ada nugget, aku beli 22.000. Lanjut ada telur setengah papannya, itu aku beli 24.000. Ini ikan teri aku beli seon 10.000. Kemudian ada ikan asin nggak tahu namanya, itu aku belinya 10.000 juga. Dan ini dia untuk protein hewaninya, jadi ini aku beli yang kering-kering aja ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke persayuran. Di sini ada terong 2 buah, aku beli 5.000 karena kata ibu-ibunya itu terong hijau itu lebih manis daripada terong ungu, jadi aku mau coba. Lanjut toge aku beli segitunya itu 2.000 ya teman-teman. Kemudian ada wortel juga 4.000. Lanjut aku juga beli kentang, ini kentangnya setengah kilo 9.000. Kemudian ada sayur sawi segini itu 5.000. Dan ini dia tempe 3 buah itu 5.000 ya teman-teman. Kemudian ada cabai seperempatnya 10.000. Dan bawang putih 2 bonggol kayak gini itu 4.000. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil hunting aku di pasar tadi ya. Udah siang dan sekarang waktunya untuk kita food prep. Pertama-tama kita simpan dulu untuk bahan yang kering-keringnya. Ini untuk ikan asin, aku salin aja ke dalam tempatnya. Dan ini sama sekali nggak aku alasi tisu karena ini kan udah kering. Ini bisa untuk masak 2-3 kali masak. Kemudian untuk nuggetnya juga ini mau aku salin aja ke dalam food containernya. Untuk nugget ini biasanya aku goreng gitu aja untuk lauk anak aku juga kalau misalnya di TPA. Kemudian juga bisa untuk jadi nugget geprek, atau bisa juga untuk ya cemilan kalau misalnya kita lagi pengen nyemil. Lanjut untuk telur, ini aku beli setengah papannya itu 24.000. Jadi ini mau aku taruh aja nanti di pintu kulkas. Dan untuk kentang, karena di kulkas masih ada stok kentang dari minggu sebelumnya, ini mau aku gabungin aja ke dalam tempatnya. Nah, jadi untuk tempat kentang ini aku pakainya kayak wadah amplop gitu, tutupnya kayak dari ziplock juga ya. Jadi aku coba-coba sih untuk penyimpanannya dengan menggunakan amplop ini atau plastik ziplocknya, karena nampaknya itu juga menghemat tempat. Nah, lanjut untuk cabai. Nah, cabai dari sisa dari minggu sebelumnya juga masih ada, jadi ini mau aku gabungin dulu cabai yang baru aku beli dengan cabai yang kemarin masih ada sisanya. Jangan lupa yang lamanya itu kita taruh di atas ya supaya cepat kepake. Untuk alasnya aku pakai kertas aja dan tutupnya aku alasi lagi dengan tisu. Kemudian untuk toge, nah untuk toge di sini aku nyimpannya juga dialasin tisu. Kali ini nggak aku rendam pakai air ya, karena mau aku langsung masak. Dan ini juga untuk penyimpanan tempe aku pakai lagi untuk amplop yang
pakai ziplock ini ya, karena ini juga bakal mau aku masak, jadi nggak aku salin ke dalam food container gitu. Lanjut untuk perterongan. Nah, perterongan ini mau aku potongin dulu untuk tangkainya, kemudian aku bagi dua karena mau aku masukin juga atau aku simpan di dalam amplop ziplocknya ini. Nah, jadi pokoknya pakai amplop ziplock ini lumayan hemat ya teman-teman, karena bisa dipakai berulang-ulang, cukup kita lap aja kalau misalnya udah kita pakai, dan menghemat tempat kalau kita taruh di kulkas, jadi nggak begitu boros gitu makan tempat di kulkas gitu ya. Untuk sayur sawi putihnya juga sama, ini aku masukin juga ke dalam amplop ziplocknya, dan ini kebetulan ukuran yang aku beli itu ukuran yang L ya teman-teman. Sebenarnya ada yang ukuran lebih besarnya lagi daripada ini, XL ya kalau nggak salah, tapi aku kemarin kehabisan jadi aku beli aja yang ini. Jangan lupa dialasi tisu supaya nanti nggak basah ya dasarnya. Dan ini dia tampilannya, cantik ya teman-teman. Kemudian untuk bawang ini aku taruh di luar aja, dan ini dia letak chiller aku. Jadi di situ aku nyimpan sayur-sayuran, ada buah-buahan juga. Jadi ini aku simpannya di chiller aja untuk yang sayur-sayurnya. Nah, jadi yang sayur tadi itu muat loh teman-teman untuk di satu chiller ini, karena aku nyimpannya dengan menggunakan amplop ziplock ini ya teman-teman. Jadi lumayan menghemat tempat banget gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau, itu linknya bakalan aku cantumin di kolom description box kalau misalnya teman-teman mau samaan, karena ini hemat dan gak makan banyak tempat. Kemudian untuk cabenya juga ini mau aku simpan dulu, sama juga dengan togenya dan perikan asinannya. Dan kelihatan ya teman-teman, di kulkas aku ini juga masih ada sisa-sisa dari bahan sebelumnya, ada tomat, tahu, kemudian ada cabai rawit setan. Dan untuk telur di sini aku simpan di pintu kulkas aja. Dan untuk telur di sini sama sekali nggak aku cuci ya teman-teman, karena ada dari sebagian teman-teman mungkin cara penyimpanan telurnya itu dengan cara dicuci dulu, dilap, baru dimasukin ke kulkas. Kalau aku enggak ya, langsung aja aku masukin ke dalam kulkas. Dan itu juga masih ada sisa telur dari minggu sebelumnya ya teman-teman. Insya Allah kalau di kulkas telur sih awet ya. Nah, lanjut untuk di bagian freezer, untuk nugget tadi ini aku taruhnya di freezer ya teman-teman. Dan jadi itu kelihatan stok-stok di freezer aku untuk protein hewaninya masih ada. Ini ada daging teriyaki yang udah aku marinasi, tinggal ditumis aja. Kemudian juga masih ada sisa-sisa dari bahan-bahan yang lain. Nah, ini juga masih ada stok sisa dari ikan nila dari minggu kemarin. Ini ada berapa ekor ya? Kalau nggak salah ada 3 ekor sih tinggal. Kemudian juga ada sisa dada ayam, ini belum aku potong-potong. Dan di sini juga ada ayam yang udah aku potong, ini sisa dari minggu kemarin. Insya Allah awet kalau kita taruh di freezer. Dan ini juga masih ada sisa daging kurban dari kurban kemarin ya, masih banyak. Dan ini stok-stok random aku yang aku taruh di pintu freezernya, ada bakso ikan, dimsum, kemudian ada perdaun-daunan. Jadi aku nyimpan daun salam, daun serai sama daun jeruk itu di freezer ya supaya tahan, dan sebulan kadang bisa tahan juga sih. Dan ada juga sisa dari cabean atau sisa sambal-sambal yang aku masukin ke freezer supaya tahan. Kadang itu aku suka olah juga jadi buat bumbu atau cabai untuk nasi goreng ya teman-teman. Nah, ini dia tampilannya untuk di kulkas aku. Jadi ini dia belanjaan aku tadi ke pasar, dan nanti bakalan aku tunjukin meal plan apa aja ya bakal aku olah untuk seminggu ke depan. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah belanja ke pasar dan total dari keseluruhannya itu kena sebesar 112.000. Jadi sisanya itu ada sekitar 50, 70, 80, 82, 84, 86, 88.000. Nah, jadi dari 200.000 yang aku bawa tadi ke pasar,
hasil hunting di pasar itu kena 112.000 dan ini dia sisanya ada 88.000. Dan ini kita masukin lagi ke dalam dompetnya, dan 88.000 ini kadang bisa aku pakai juga untuk jajan ataupun untuk keperluan lain, misalnya aku beli sayur atau bahan-bahan yang segar, aku pakai lagi gitu uangnya di lauk pauk ini gitu ya teman-teman. Teman-teman, jadi ini dia catatan aku untuk bahan-bahan tadi itu kenanya sebesar 112.000. Kemudian ini juga ada catatan untuk meal plan-nya. Jadi ini untuk selama 8 hari ke depan. Kemudian di hari Minggunya itu kita menyempatkan diri untuk makan di luar. Nah, jadi ini dia ya teman-teman referensi meal plan aku selama 8 hari ke depan. Sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.